damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Rabu tanggal 12 Maret tahun 2025, diambil dari kitab Yehezkiel pasal 3 ayat 10. Dikatakan, selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kupirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa pernah menegur umat Israel. Teguran Musa kepada umat Israel karena kurang serius mendengar firman Tuhan. Teguran tersebut tertulis dalam Keluaran pasal 23 ayat 21. Dikatakan, jagalah dirimu di hadapannya, dengarkanlah perkataannya, jangan sampai mendurhaka kepadanya, sebab pendengaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Itulah yang dikatakan oleh Musa kepada umat Tuhan, bangsa Tuhan yang dipilih. Jadi umat Israel adalah bangsa perjanjian yang sepatutnya segala hati, pikiran, dan segenap tenaga untuk mendengar firman Tuhan. Setiap pemberitaan firman Tuhan, pasti nama Tuhan diperdengarkan kepada umat. Peringatan Musa hamba Tuhan juga diperdengarkan Allah kepada hambanya. Demikian juga Yehezkiel diperingatkan supaya mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, segenap hati dan pikiran dan segenap tenaga, supaya apa yang didengarkan itu dapat dimengerti dan terutama diimani. Oleh sebab itu dikatakan dalam firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, dikatakan selanjutnya kepadaku, hai anak manusia, perhatikan segala perkataanku yang akan kuperintahkan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Maksud firman Tuhan kepada hambanya Nabi Yehezkiel, sebelum memberitakan firman Tuhan, telinganya harus mendengarkan dengan jelas apa yang disampaikan oleh Tuhan. Di dalam pemberitaan firman Tuhan tadi, nama Tuhan pasti diberitakan atau diwartakan, dan nama Tuhanlah yang patut dijaga. Nama Tuhan harus diingat bahwa Tuhan sendiri adalah kudus. Dengan demikian firman Tuhan, supaya jangan asal mendengar, tetapi yang utama harus memenuhi persyaratan. Persyaratan pertama,
seperti yang dikatakan oleh Musa tadi, yaitu menjaga diri di hadapan Tuhan. Bila kita membaca atau mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, supaya segenap hati dan pikiran untuk mendengarkan firman tersebut. Bangsa Israel, umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, mereka mengeraskan hati. Umat Tuhan mengeraskan hati karena mereka bukan tidak mendengar firman Tuhan, tetapi masalahnya adalah mereka tidak menjaga hati mereka, sehingga mereka tidak mengerti, tidak menghayati, dan sekaligus terutama tidak mengimani. Harus kita waspada, karena mendengar firman Tuhan dan menyalahpahami firman Tuhan itu akan mendapat hukuman. Dan dikatakan seperti yang dikatakan oleh Musa kepada umat Tuhan, itu dosa yang tidak dapat diampuni. Dan itulah yang dilakukan oleh Yehezkiel sendiri. Dia mendengar dan mentaati firman Tuhan. Demikian pula yang mau dimintakan oleh Yehezkiel kepada umat Tuhan, supaya mereka jangan mengeraskan hati. Dan dikatakan firman Tuhan pada hari ini, jika kamu mendengar, janganlah keraskan hatimu, seperti yang dikatakan oleh penulis pemazmur dalam Mazmur 95 ayat 7 sampai 9. Dan demikian juga dalam Perjanjian Baru tertulis dalam Ibrani 4 ayat 7. Marilah kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita dengarkan itu harus kita renungkan dan kita gumuli setiap saat. Karena melalui pembacaan firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya adalah untuk membekali hidup kita, supaya kita taat, supaya kita percaya bahwa Tuhanlah yang berbicara kepada kita. Siapkanlah hati dan pikiranmu, dan tetapkanlah hatimu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, dan kita akan diutus untuk memberitakan firman-Nya. Dan dengan firman Tuhan yang kita baca itu adalah bekal kita untuk menyampaikan kepada orang lain, supaya mereka mendapat juga, yaitu berita sukacita, berita penghiburan. Karena berita penghiburan itu kita dapati adalah melalui firman Tuhan. Tuhan menyapa kehidupan kita. Marilah kita siapkan hati kita, kita renungkan firman Tuhan, dan kita lakukan firman Tuhan. Dan itulah yang dimintakan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu di pagi hari yang indah ini. Tuhan telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang kami dengar, supaya kami tetap waspada, menjaga hati dan pikiran kami di sewaktu kami
membaca firman-Mu dan mendengar firman-Mu, supaya segenap hati dan pikiran kami bulatkan untuk menerima firman-Mu. Tuhan mengajar kami melalui pembacaan dan pendengaran akan firman-Mu. Pasti nama Tuhan terdengar. Nama-Mu adalah nama yang kudus. Dan oleh sebab itu, ya Allah Bapa kami, tolonglah kami setiap saat untuk mengingat firman-Mu dan jangan melupakan firman-Mu, dan tolonglah kami menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, di hari yang Engkau berikan kepada kami, pada hari ini kami akan melakukan segala aktivitas kami. Tolong tuntunlah hati dan pikiran kami, supaya dalam segala pekerjaan kami harus seturut dengan apa yang Tuhan minta dari kehidupan kami, supaya kami tetap dalam pengudusan-Mu, sehingga kami tidak membuat kesalahan dan membuat terutama dalam hidup kami, yaitu berbuat dosa. Tuhan, di hari ini mungkin ada saudara kami yang dalam keadaan sakit. Berikanlah kepada mereka kesembuhan. Dan demikian juga ya Allah Bapa kami yang di surga, bila ada saudara kami yang mengalami beban berat, angkatlah beban hati dan pikiran mereka, dan dengan kuasa firman-Mu dan Roh Kudus-Mu, supaya mereka dapat merasa ringan dalam hidup ini, sehingga mereka dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami hanya berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.